Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan presentasi kami kelompok 9 akan mempresentasikan dari hasil analisa kami tentang teori Carl Rogers self theory pada film Imperfect. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kami para anggota dari kelompok 9, yaitu ada saya sendiri, Faidatun Nida, dan anggota kedua ada Fajriyah, Nur Fajriyah, dan anggota ketiga ada Resa Putri Nabila, dan anggota keempat Restu Mbah Bengi, dan yang kelima ada Pradita. Oke, selanjutnya kita akan membedah tentang film Imperfect, film Indonesia yang tayang pada 2019. Oke, Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan adalah film drama komedi Indonesia yang telah dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Ernest Prakarsa dan diproduksi oleh tentang standar kecantikan, body shaming, serta pentingnya penerimaan diri. Film ini dibintangi oleh aktor Jessica Milla sebagai tokoh utama yaitu Rara yang harus menghadapi tekanan sosial karena penampilannya. Film ini juga menampilkan aktor papan atas seperti Reza Rahadian, Yasmin Apper, dan Dion Wiyoko dengan durasi sekitar 113 menit dengan menggunakan bahasa Indonesia. Film Imperfect sukses meraih sekitar 2,6 juta penonton di bioskop dan telah menjadi salah satu film terlaris pada tahun itu. Ceritanya kuat serta balutan komedi yang segar menjadikan film ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan syarat moral serta diperluas ke dalam bentuk serial berjudul Imperfect the Series. Oke, next ke sinopsis. Sinopsis dari film Imperfect ini yaitu Rara yang diperankan oleh Jessica Milla merupakan seorang wanita cerdas yang tidak memenuhi standar kecantikan pada umumnya, harus memilih antara tetap menjadi dirinya sendiri atau berubah demi karir dan penerimaan sosial orang-orang sekitar. Dan dalam prosesnya itu, ia dihadapkan pada konflik batin, tekanan lingkungan, dan serta ujian cinta sejatinya. Sehingga Imperfect ini menyuarakan pentingnya mencintai diri sendiri di tengah dunia yang seringkali menuntut kesempurnaan. Oke, selanjutnya kenapa kita memilih film ini akan dijelaskan oleh Kak Ria. Boleh. Oke, selanjutnya alasan mengapa kami memilih imperfect sebagai landasan teori kami. Menganalisis imperfect dengan teori self dari Carl Rogers relevan karena film ini mengangkat tema penerimaan diri yang sejalan dengan gagasan Rogers tentang self-actualization. Konflik utama Rara yang terletak pada ketegangan antara self-concept, cara dia melihat dirinya sendiri, dan ideal self, standar kecantikan yang ditentukan oleh masyarakat, dapat dijelaskan melalui teori ini. Rogers juga menekankan pentingnya unconditional positive regards, dukungan tanpa syarat dalam perkembangan individu. Hal ini terlihat dalam hubungan Rara dengan orang-orang yang menerima dirinya apa adanya, seperti Dika. Proses ini membantunya mengatasi tekanan sosial dan mencapai pertumbuhan emosional. Melalui perspektif Carl Rogers, perjuangan Rara dalam menerima dirinya di tengah ekspektasi sosial dapat dipahami lebih mendalam, menunjukkan bagaimana perjalanan menuju kebahagiaan sejati terjadi melalui penerimaan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak I. Di sini kita mengambil teori self-acceptance memiliki penjelasan tentang konsep penerimaan diri, di mana konsep penerimaan ini mencakup tentang penerimaan kekurangan, kesalahan masa lalu, tanpa terlalu keras menghakimi diri. Di dalam film Imperfect sangat menjelaskan kurangnya penerimaan diri pada peran Rara, si gadis yang cerdas dan baik hati. Rara sering sekali merasa dirinya rendah karena fisiknya yang tidak sesuai dengan standar kecantikan di sekitarnya. Rara memiliki fisik yang berisi, berkulit hitam,
dan tidak modis. Ditambah, Rara bekerja di perusahaan kecantikan di mana penampilan fisik itu menjadi tuntutan estetika yang kuat pada perusahaan tersebut, sehingga Rara mengalami tekanan batin yang berat. Dalam film ini kami menggunakan teori dari Carl Rogers, self theory, untuk menjabarkan kasus penerimaan diri pada setiap bagian film Imperfect sesuai dengan konsep kunci dari teori Carl Rogers. Berikut beberapa hal yang mencakup dari teori Carl Rogers di Imperfect. Nah, teori pertama itu adalah teori self-concept yang memiliki hubungan antara real self, yaitu diri yang sebenarnya, dan ideal self, diri yang diinginkan. Hal itu menjadi penyebab utama seseorang bisa memiliki tekanan mental saat mereka tidak bisa mencapai ideal self tersebut. Di bagian ini dapat dicakup di area Rara yang bekerja di sebuah perusahaan kecantikan, merasa insecure karena bertubuh gemuk, berkulit gelap, dan tidak modis, sehingga sering membuat dirinya membandingkan diri sendiri dengan standar kecantikan yang ada di sekitarnya. The next ada incongruence, situasi di mana real self tidak sejalan dengan ideal self, atau congruence, situasi di mana real self dan ideal self berjalan searah. Di fase ini, Rara mengalami incongruence, di mana Rara tidak merasa real self-nya sesuai dengan ideal self-nya, sehingga membuat Rara stres dan kurang merasa puas akan dirinya sendiri. Unconditional positive regard. Fase ini di mana real self mendapatkan rasa penerimaan dari orang terdekat, sayang tanpa syarat apapun untuknya. Nah, di bagian ini kita dapat merangkum Rara memiliki tekanan yang cukup besar dari ibunya serta lingkungan tentang penampilannya. Namun, Dika, sang pacar, terus mendorong Rara dengan penerimaan tanpa syarat apapun. Nah, hal ini bisa dimasukkan kepada unconditional positive regard. Nah, next ada self-actualization, situasi di mana real self mendapat dorongan untuk penerimaan diri dengan versi terbaik dari dirinya sehingga membuat real self itu sendiri mencapai potensi yang paling baik tanpa harus merubah diri demi orang lain. Di bagian ini pula kita dapat merangkum di scene di mana Rara mulai melakukan refleksi diri dengan segala bentuk dukungan dari teman-teman dan Dika. Hal ini membuat Rara menerima dirinya apa adanya, apa yang dia miliki tanpa harus mengikuti standar kecantikan yang tumbuh pada masyarakat. Nah, di bagian scene ini kita dapat mencakup bagian teori Carl Rogers di self-actualization dan congruent state. Untuk analisis scene kita akan dibacakan oleh teman kita bernama Dita. Silakan Kak Dita. Baik, terima kasih Kak Restu. Selanjutnya ada analisis of scenes. Jadi for your information saja, untuk scene yang kami ambil di sini merupakan scene-scene yang penting yang emang berkaitan dengan film Imperfect yang body shaming. Jadi di sini ada adegan yang pertama. Ini di Rara menatap dirinya di cermin. Nah, ini menggunakan teori semiotika dari Roland Barthes. Jadi untuk denotasinya sendiri di sini terlihat wajah Rara sedih setelah mendengar omongan dari teman kantornya. Jadi di scene ini itu menceritakan Rara yang sedang berada di kamar mandi mendengar pembicaraan omongan teman-temannya kantornya yang banyak terkait dirinya, yang di mana dirinya waktu itu tuh terlihatan dari penampilannya yang cukup kurang baik sehingga teman-temannya menjudge dirinya. Terus untuk konotasinya, Rara berusaha menguatkan dirinya dan dia melihat dirinya sendiri memang seperti apa yang diomongkan rekan kerjanya. Untuk mitos, cermin sendiri merefleksikan mitos bahwasanya perempuan itu harus sempurna secara visual. Lalu selanjutnya
Next. Next, untuk adegan yang kedua, di sini Rara, ibu dan adiknya sedang berkumpul. Untuk denotasinya sendiri, Rara, adiknya, dan sorry. Ulang dulu. Rara, adiknya dan ibunya sedang berbaring bersama dalam suasana tenang dan sedih. Jadi di sini itu digambarkan dalam filmnya setelah ibunya bercerita faktanya bahwasanya untuk waktu ibunya mengandung Rara sendiri, ibunya bilang bahwasanya Rara itu beratnya itu emang melebihi dari anak normal pada umumnya. Untuk konotasinya, sentuhan dari Rara dan adiknya memberi kesan kehanatan, penerimaan, dan kasih sayang tanpa syarat. Untuk mitos, tubuh perempuan sebagai objek tekanan sosial, gambar ini menantang mitos bahwa tubuh perempuan harus selalu ditutupi, disempurnakan, dan dipermak agar bisa diterima. Justru melalui kejujuran dan keberanian untuk menunjukkan tubuh seadanya, Rara diterima oleh orang-orang yang mencintainya. Next. Untuk yang adegan yang ketiga sendiri, penampilan baru dari Rara. Jadi setelah dengan scene ini tuh Rara itu mulai berubah, mulai merubah gaya hidupnya, mulai dari pola makan, terus olahraga, terus hingga penampilannya Rara mulai berubah semenjak dirinya mengetahui bahwasannya dari penampilannya dia itu membuat dirinya dibenci dan dijauhi oleh teman-teman kerjanya. Untuk denotasi, gambar menampilkan suasana perayaan atau apresiasi di tempat kerja. Untuk konotasinya sendiri, transformasi Rara. Warna merah menyimbolkan kepercayaan diri dan pencapaian. Ini mempresentasikan pergeseran dari citra tidak menarik menjadi pusat perhatian dan prestasi. Terus untuk mitos standar kecantikan modern, jadi dari adegan ini merefleksikan mitos bahwa perempuan baru akan dihargai secara sosial dan profesional jika memenuhi standar kecantikan tertentu. Untuk di bagian kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Reza. Jadi pada bagian kesimpulan ini dari film Indonesia Imperfect menggambarkan teori self Carl Rogers. Teori ini berfokus pada bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dan bagaimana seharusnya dirinya dan bagaimana penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard dapat membantu seseorang mencapai potensi penuhnya. Film Imperfect ini sendiri mengikuti perjalanan dari tokoh utama yaitu Rara, seorang wanita yang tidak sesuai dengan standar kecantikan masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana Rara berjuang dengan ketidaksesuaian antara bagaimana dia melihat dirinya sendiri dan bagaimana dia ingin dilihat. Namun, melalui dukungan penerimaan dari teman dan keluarganya, Rara akhirnya belajar menerima dirinya apa adanya dan mencapai self-actualization itu sendiri. Nah, jadi pada cuplikan adegan dari film untuk mengilustrasikan poin-poin kunci dari teori Rogers, misalnya adegan-adegan tertentu menunjukkan bagaimana dukungan tanpa syarat membantu Rara mengatasi tekanan sosial dan membangun kepercayaan diri. Dengan demikian, presentasi ini menggunakan film Imperfect sebagai contoh nyata untuk menjelaskan dan mengilustrasikan teori self Carl Rogers itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan presentasi kita terkait analisa pada film Imperfect. Diharapkan teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan dengan presentasi ini, kami telah selesai mengumpulkan tugas harian kami pada mata kuliah kajian film. Dan terima kasih banyak semuanya.